Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat datang kembali lagi di pembelajaran berbasis online atau daring khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan melanjutkan materi bab 5, yaitu masih di meneladani kehidupan dari cerita pendek, yakni materi 2. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami fungsi-fungsi dari cerpen atau cerita pendek. Yang kedua, yaitu siswa mampu menelaah unsur-unsur yang terkandung dalam cerita pendek. Contohnya seperti unsur pembangun cerpen, itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dan yang terakhir itu siswa mampu menyusun atau mengarang, bahkan menulis, membuat sebuah karangan atau dari pengalaman pribadi, yaitu menyusun atau membuat cerpen secara utuh. Nah, baiklah anak-anak, tidak berlama lagi, mari kita lanjut materi bab 4, materi 2. Kenapa lama? Mohon maaf. Materi 4.4 itu fungsi cerpen. Jadi sebelum kalian menyusun sebuah cerpen, setidaknya kalian harus mengetahui apa sih fungsi dari penulisan cerpen. Meskipun cerita yang terkandung dalam cerpen tergolong singkat, cerpen juga memiliki fungsi sama halnya dengan karya sastra lain. Fungsi cerpen tergolong menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, fungsi rekreatif. Nah, jadi dari namanya aja ini ada rekreatif, otomatis fungsi cerpen itu sebagai penghibur bagi para pembaca. Kemudian yang kedua, fungsi estetis, memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Nah, di fungsi kedua ini, estetis ini biasanya agar cerpen atau karangan kalian itu dilihat dilihat indah atau mengandung estetika atau keindahan sehingga si pembaca itu merasa puas atau suka dengan ceritanya, itu bisa diselipkan beberapa gaya bahasa, yakni selain gaya bahasa itu ada majas-majas seperti itu. Jadi akan mengandung estetika. Yang ketiga, fungsi didaktik, memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca, ini sudah jelas ya. Kemudian fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Nah, jadi di sini biasanya setiap karangan, tulisan, bukan hanya cerpen saja, karya sastra yang lainnya pasti dalam muatan tulisan atau karangan seseorang atau penulis itu pasti mengandung yang namanya pesan atau amanat. Jadi pesan moral seperti apa. Kemudian yang kelima, fungsi religiusitas. Jadi di sini memberikan pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Jadi di sini ada nilai-nilai keagamaan. Seperti itu. Itu fungsi-fungsi dari cerpen. Nah, sekarang kita lanjut materi 4.5, yaitu unsur-unsur pembangun cerpen. Apa saja? Sudah jelas ada 2. Ya, itu ada unsur intrinsik bagian dalam cerpen dan unsur ekstrinsik itu bagian luar dari unsur pembangun cerpen. Yang pertama kita bahas unsur intrinsik cerpen. Sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen itu ada tema, pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Jadi kalau tidak ada tema, kita tidak bisa membuat sebuah judul dari sebuah cerpen. Kemudian alur atau plot, urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, kemudian konflik juga bisa, klimaks, lalu penyelesaian. Kemudian setelah alur itu ada setting, di sini ada latar, tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerpen. Kemudian tokoh, pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Di sini banyak ada pemeran ya, walaupun cerpen atau cerita pendek, tapi pemerannya antara pemeran utama dan pendukung itu sudah pasti ada. Kemudian selain pemeran itu ada watak. Sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen, watak dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, yaitu berperan sebagai tokoh baik, kemudian antagonis, yaitu berperan sebagai tokoh yang jahat gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada netral.
Nah, kemudian yang keenam, sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama ini ada pelaku utama, yaitu aku. Merupakan tokoh utama, sudah pasti. Kemudian pelaku sampingan, aku menceritakan tentang orang lain. Kemudian sudut pandang orang ketiga, itu serba tahu, soalnya dia menjadi tokoh utama. Kemudian pengamat, dia menceritakan orang lain. Kemudian amanat, yang unsur intrinsiknya yang ketujuh itu ada amanat, pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen baik tersirat maupun tersurat. Ini yang Ibu bilang tadi, amanat ada pesan-pesan moral atau nilai keagamaan, di sini tempatnya di amanat. Itu unsur intrinsik. Nah, sekarang yang kedua, unsur pembangun dari sebuah cerpen atau cerita pendek, yaitu ada unsur ekstrinsik dari cerpen. Seringkali kita mendapat sebuah cerpen menjadi semakin hidup apabila ditambahkan dengan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal ini dinamakan unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun sebuah cerpen dari luar. Nah, jadi di sini maksud Ibu adalah jadi memang cerpen itu sudah dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau misalnya dilihat dari unsur intrinsik itu sudah bagus gitu, mulai dari tema, kemudian penokohan, sudut pandang, kemudian latar, setting, segala macam. Namun sebuah karangan atau tulisan, atau bisa contohnya misalnya cerpen atau cerita pendek, tanpa didukung oleh unsur ekstrinsik itu rasanya ada yang kurang gitu. Jadi tidak ada chemistry-nya. Jadi setelah si pembaca membaca sebuah karangan itu kayaknya ada yang kurang gitu, tidak ikut ke dalam cerita itu kalau tanpa ada unsur yang mendukung, yaitu unsur ekstrinsik. Nah, di sini apa saja sih unsur ekstrinsik cerpen itu? Nah, unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, kemudian budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya, Ibu ambil sosial budaya istiadat, misalnya daerah si penulis gitu, itu ditambahkan, otomatis orang yang di luar daerah si pengarang ini tertarik dengan karangan atau tulisan yang diuraikan oleh si pengarang. Kemudian, selain itu terdapat unsur ekstrinsik lainnya, yaitu latar belakang pengarang, baik itu berupa riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang. Itu dinamakan unsur ekstrinsik. Jadi ada sosial budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti itu unsur ekstrinsik. Kita lanjut. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini, jadi materi bab 4 itu ya, kita sudah bertemu di kedua kalinya di bab 4. Jadi untuk materi hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi Ibu ingatkan, tolong jika ada hal-hal yang penting tolong disalin ke buku catatan, karena nanti sebagai panduan untuk kalian membuat tugas di pertemuan berikutnya, seperti itu. Ibu sih berharap sudah sekian lama ya, hampir 8 bulanan kita udah pembelajaran daring atau belajar jarak jauh. Ibu harap dekat-dekat ini kita sudah bisa belajar tatap muka langsung atau PTM, pembelajaran tatap muka. Jadi tolong siap-siapkan buku catatan, kemudian tugas-tugas itu dijadikan dalam satu buku, nanti Ibu akan periksa sebagai acuan kalian untuk mendapat nilai keterampilan, seperti itu. Baiklah anak-anak, seperti biasa di akhir pertemuan Ibu suka sekali berbagi goresan. Ini menurut Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi produktiflah, terus berkarya, inovatif, hingga sukses. Baik, sekian dan terima kasih. Om Santih 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 Om. SMK bisa, SMK hebat. Dadah, sarang semangat.